Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahfirah dengan NIM 200210026 kelas 1A Prodi Administrasi Publik. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul pengawasan dari mata kuliah Asas-asas Manajemen. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya berikut ini. Pengertian pengawasan. Pengertian dari pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dan ada juga pengertian pengawasan menurut para ahli. Yang pertama dari Sondang P. Siagian. Menurutnya, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua dari Sarwoto. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Yang ketiga dari Sujamto. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Makna pengawasan. Makna pengawasan terdiri atas berikut. Yang pertama, pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi akan dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Yang ketiga, pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada berbagai tindakan manajemen di dalam suatu organisasi. Yang keempat, pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut sehingga gerak organisasi dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dalam melakukan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan internal atau intern dan eksternal atau extern. Yang kedua ada pengawasan preventif dan represif. Yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif. Dan yang terakhir pengawasan kebenaran formil. Yang pertama saya bahas tentang pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal atau intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit, organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal atau extern adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit, organisasi atau lembaga yang diawasi. Selanjutnya, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan atau merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya. Selanjutnya ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Dan jenis pengawasan yang terakhir adalah pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak res stigmatigate dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran dolmatigate. Tujuan pengawasan terdiri atas menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan,
menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Syarat pengawasan. Yang pertama, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Yang kelima, pengawasan harus luas atau fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang ketujuh, pengawasan harus ekonomis. Yang kedelapan, pengawasan harus mudah dimengerti. Dan yang terakhir, pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Dalam sistem pengawasan harus mengandung prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Yang kedua, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, dapat mereflektir pola organisasi. Yang keempat, dapat dimengerti. Yang kelima, dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Oleh karenanya, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya. Maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Dan mengapa pengawasan itu sangat penting dalam pekerjaan? Karena dijadikan tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan atau tugas seseorang ataupun kelompok dalam sebuah usaha dan organisasi. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam organisasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari organisasi tersebut. Tahap-tahap pengawasan dimulai dari menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan, meneliti hasil yang dicapai, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaannya jika ada perbedaan, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif. Ini adalah daftar referensi dari materi saya. Baiklah, dari video yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah fungsi manajemen di mana peran dari seseorang yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dan pelaksanaan pengawasan dalam manajemen sangat dibutuhkan oleh manajer. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Dan di sini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.